says 3 people have died amid a suspected outbreak inside and nowhere to go. A cruise ship sits anchored. Serious virus could be lurking in your barn or outbuilding. And while the hantavirus is has confirmed that a cruise ship sailing. Oke, selamat datang kembali di channel Maharu. Di video kali ini kita akan bahas salah satu topik yang lagi happening banget akhir-akhir ini. Kali ini kita akan bahas satu virus yang namanya mungkin nggak sepopuler COVID-19. Tapi perlu kalian ketahui, di dunia medis itu udah lama dikenal dan cukup serius sebenarnya virusnya. Namanya adalah hantavirus. Virus ini itu ramai lagi setelah muncul kejadian di kapal MV Hondius. Tepatnya itu di awal Mei 2026. Bahkan WHO itu melaporkan ada beberapa kasus terkait kapal MV Hondius ini. Termasuk ada salah satu kejadian yaitu 3 kematian. Tapi kita jangan buru-buru panik dulu. Kalau ditanya hantavirus lebih berbahaya dari COVID-19 atau tidak, jawabannya nggak sesimpel iya atau tidak. Dan buat kalian semuanya, biar nggak kebawa panik, kita bedah pelan-pelan. Apa yang sebenarnya terjadi di MV Hondius? Gimana ceritanya hantavirus itu bisa masuk ke tubuh manusia? Dan pertanyaan yang paling penting, kenapa Indonesia juga tetap perlu waspada? Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, kita perlu kenalan dengan beberapa tokoh di cerita ini. Tokoh-tokoh di cerita ini itu bukan cuma satu orang. Yang pertama itu ada namanya penumpang kapal. Setelah itu ada kru kapal. Dan setelah itu ada tim medis dan satu tokoh yang nggak kelihatan tapi justru ini menjadi pusat permasalahannya, yaitu hantavirus. Nah, setelah itu ada satu kapal yang menjadi sorotan utama, namanya adalah kapal MV Hondius. Kapal ini adalah kapal ekspedisi berbendera Belanda dan ini bukan kapal pesiar biasa buat liburan. Saat tanggal 1 April 2026, kapal MV Hondius ini itu memulai perjalanan dari Ushuaia yang terletak di Argentina. Nah, Ushuaia ini adalah salah satu tempat yang wilayahnya deket banget sama ekosistem atau tempat tinggal beberapa hewan pengerat. Dan perlu kalian ketahui, di Amerika Selatan itu ada salah satu jenis hantavirus yang sering banget menjadi perhatian bagi orang sana. Namanya adalah Andes virus. Bahkan menurut WHO sendiri dan CDC, virus ini termasuk hantavirus yang bisa menular ke antar manusia. Karena kalau kita telusuri lebih banyak, hantavirus itu ada macam-macam. Dan sekarang kita spesifik ke Andes virusnya. Sedangkan di sisi lain, di atas kapal itu ada 147 orang. Berdasarkan data dari WHO, pada tanggal 4 Mei 2026, jumlahnya itu terdiri dari 88 penumpang, 59 kru kapal, semuanya itu dari 2-3 kewarganegaraan. Jadi mereka itu tidak berasal dari satu negara aja. Mereka datang dari berbagai negara. Ketika kasus ini tuh mulai muncul, masalahnya itu benar-benar langsung melebar kemana-mana. Karena orang di dalamnya berasal dari banyak negara. Dan ada satu hal penting yang perlu dibedakan. Kemiripannya dengan virus COVID-19 itu bukan dari cara virus menyebar. Sebelum kita masuk ke kejadian yang ada di kapal, kita kenalan dulu sebentar sama yang namanya hantavirus. Jadi, hantavirus itu bukan virus baru. Ini tuh virus yang tergolong virus zoonosis. Artinya berasal dari hewan dan dalam kondisi tertentu bisa menular ke manusia. Pembawa utamanya itu berasal dari hewan pengerat, terutama tikus dan mencit. Masalahnya, tikus yang membawa virus ini itu bisa kelihatan biasa saja. Mereka nggak sakit. Mereka lari-lari di gudang, masuk plafon, lewat selokan, ataupun nyelip di dapur. Tapi virusnya itu bisa keluar lewat urin, feses, ataupun air liur. Nah, resikonya itu mulai muncul ketika kotoran atau urin tikus itu mengering, misalnya di gudang ya, atau di rumah lama, ataupun di kabin. Dan saat tempat itu disapu kering, debunya kan berterbangan tuh. Partikel yang sudah terkontaminasi itu bisa ikut terhirup oleh manusia lain. Dari situlah virus bisa masuk ke tubuh manusia. Makanya penularan hantavirus itu seringkali bukan dari hal yang dramatis, bukan kayak karena gigitan, bukan, nggak kayak rabies, bray. Terkadang justru dari aktivitas-aktivitas yang biasa, seperti kayak aktivitas membersihkan gudang atau membersihkan rumah. Itu kan biasanya ada tuh bekas-bekas kencingnya tikus, apalagi kotorannya tikus. Nah, kalau seandainya udah kering, air kencing ataupun kotoran tadi itu kan udah bercampur sama debu, bercampur sama tanah. Kalau disapu itu bisa berbahaya. Dan pertanyaan besarnya, terus gimana kejadian yang di atas kapal itu?
Oke, kejadiannya itu di bulan April 2026, bulan kemarin. Nah, kapal MV Hondius ini itu berangkat dari Ushuaia, Argentina. Nah, kapal ini itu membawa penumpang dalam perjalanan ekspedisi ke wilayah terpencil yang areanya terletak di Atlantik Selatan. Awalnya, semua rencana itu terlihat seperti perjalanan impian. Ada hamparan laut luas, setelah itu alam-alam liar, pulau-pulau jauh, dan tempat-tempat yang gak semua orang bisa datangi. Nah, setelah itu, pada tanggal 6 April 2026, beberapa hari setelah kapal ini berangkat, satu penumpang pria dewasa itu tiba-tiba mulai sakit. Pria ini itu mengalami demam, setelah itu sakit kepala, dan setelah itu dia mengalami diare ringan saat masih berada di kapal. Nah, di awal gejala seperti ini itu tidak langsung bikin panik, karena di perjalanan jauh orang itu bisa aja sakit karena capek, karena cuaca dingin, atau karena makanan, ataupun karena infeksi. Itu semuanya adalah hal-hal umum yang terjadi kalau seandainya ada orang yang melakukan perjalanan jauh. Tapi pada tanggal 11 April 2026 kondisinya benar-benar memburuk. Nah, pria dewasa tadi itu mengalami gangguan pernapasan, Bray. Dan setelah itu beberapa saat kemudian dia meninggal di atas kapal pada hari yang sama. Dari sini suasana kapal yang sebenarnya itu biasa-biasa aja mulai berubah. Orang-orang yang tadinya itu menikmati perjalanan akhirnya mulai bertanya-tanya, dia sakit apa? Kok bisa secepat itu? Menular nggak? Nah, saat itu jawabannya belum jelas. Di tanggal 24 April 2026, kasus berikutnya itu juga muncul. Ada seorang perempuan dewasa yang merupakan kontak dekat dari kasus pertama tadi, yang turun di Saint Helena dengan gejala pencernaan. Sehari kemudian, pada tanggal 25 April, kondisinya benar-benar memburuk saat melakukan penerbangan ke Johannesburg. Pada tanggal 26 April 2026, perempuan tadi yang turun tadi itu meninggal setelah tiba di rumah sakit. Dan ternyata setelah dikonfirmasi, dia itu positif terkena hantavirus lewat PCR. Di titik ini ceritanya mulai terasa serius karena ada dua orang yang punya kontak dekat sama-sama sakit berat dalam waktu berdekatan. Akhirnya ada pertanyaan besar, apakah mereka terpapar dari sumber yang sama atau ada kemungkinan penularan antar manusia dari yang pria dewasa tadi ke perempuan dewasa tadi. Perlu kalian tahu, hantavirus itu biasanya tidak segampang menular dari manusia ke manusia. Kebanyakan kasus itu berasal dari paparan hewan pengerat. Tapi untuk Andes virus ini, penularan antar manusia itu memang pernah tercatat, meskipun sebenarnya jarang dan biasanya butuh kontak dekat yang cukup lama. Masalahnya ini tuh terjadinya di kapal, bukan terjadi di luar kapal. Semua ruangannya itu tertutup dan orang-orang kalau di dalam kapal, kalau sedang makan itu kan di tempat yang sama. Mereka semuanya berbagi aktivitas di lorong yang sama, di kabin yang sama. Bahkan area medisnya itu juga tempatnya sama. Jadi, walaupun penularannya tidak seperti COVID-19, situasi di kapal tetap bikin semua orang waspada. Nah, masih tanggal 24 April 2026. Saat itu, ada seorang pria dewasa lain datang ke dokter kapal dengan gejala demam, setelah itu sesak nafas, dan tanda-tanda pneumonia. Pada tanggal 26 Aprilnya, 2 hari setelahnya, kondisi pria ini memburuk. Lalu pada tanggal 27 April, setelahnya, dia dievakuasi medis ke Afrika Selatan. Saat penanganan medis di Afrika Selatan, mereka melakukan namanya tes patogen pernapasan. Dan hasilnya itu sempat negatif. Pada tanggal 2 Mei 2026, PCR kemudian mengkonfirmasi bahwa dia juga terinfeksi hantavirus. Di bagian ini, kasusnya benar-benar tambah rumit karena gejalanya berat tapi penyebabnya tidak langsung jelas. Nah, tenaga medis yang ada di kapal itu harus memilah banyak kemungkinan antara COVID-19, influenza, pneumonia, setelah itu infeksi bakteri atau penyakit lain dengan gejala yang mirip. Dan kalian tahu sendiri, di tengah laut, waktu adalah sebuah musuh besar untuk berbagai jenis permasalahan. Sedangkan tanggal 28 April 2026, ada seorang perempuan dewasa lain mulai demam dan merasa tidak enak badan. Setelahnya, beberapa hari kemudian pada tanggal 2 Mei 2026, dia meninggal dengan pneumonia. Sekarang kita coba pikir pakai logika sederhana. Awalnya
Ada satu orang demam, Bray. Setelah itu meninggal. Setelah itu kontak dekatnya ikut sakit dan meninggal. Lalu muncul pasien lain dengan pneumonia berat. Kemudian ada kematian tambahan. Semua ini terjadi di kapal yang membawa orang dari banyak negara, jauh dari fasilitas kesehatan yang besar. Dan yang bikin ramai bukan cuma penyakitnya, tapi ketidakpastian yang ada di kapal MV Ondius. Apakah semua penumpang aman? Apakah kru kapal juga ikut beresiko? Apakah orang yang sudah turun dari kapal bisa membawa resiko menular ke negara lain? Dan yang paling bikin orang kepikiran, apakah ini bisa menyebar secepat COVID-19? Setelah beberapa kasus muncul, suasana di kapal MV Ondius itu pelan-pelan mulai berubah. Awalnya kapal ini itu cuma perjalanan ekspedisi biasa. Tapi begitu dugaan hantavirus ini mulai menguat, situasinya langsung terasa jauh lebih serius. Karena kita tahu sendiri, secanggih apapun kapal pesiar atau seluas apapun kapal, namanya kapal ya bukan rumah sakit. Jadi fasilitas medis itu ya ada, tapi terbatas banget. Kalau pasien sudah sesak nafas berat ataupun pneumonia, mereka itu butuh ICU, butuh alat bantu napas, dan butuh alat medis yang lengkap. Belum berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, keadaannya makin tambah berat. Ada beberapa yang meninggal, ada pasien yang kritis. Dan dari situ, penumpang-penumpang lain yang tadi bertanya-tanya itu semakin berspekulasi aneh-aneh. Ini sebenarnya sakit apa? Menular nggak? Jangan-jangan aku nih berikutnya. Nah, di titik itu, akhirnya negara-negara ini semuanya mulai bergerak. Ada evakuasi medis, ada tes laboratorium, ada pelacakan kontak, pemantauan penumpang, sampai keputusan soal kapal boleh bersandar atau tidak. Masalahnya, hantavirus ini memang agak tricky. Gejala awalnya itu bisa muncul lama setelah seorang terpapar. Menurut WHO dan CDC, gejalanya bisa muncul sekitar 1-8 minggu setelah kontak dengan sumber infeksi. Itu lama banget, Bray. Nggak kayak COVID-19. 2-3 hari setelahnya itu udah muncul gejala-gejalanya. Yang artinya, seseorang itu bisa kelihatan sehat saat naik kapal, bisa makan bareng, ngobrol bareng, ikut aktivitas seperti biasanya. Tapi kalau sebelumnya udah terpapar, gejalanya itu baru muncul beberapa hari atau beberapa minggu kemudian. Makanya ketika ada yang sakit di atas kapal, sumbernya itu belum tentu juga dari kapal itu sendiri. Bisa aja nih sumbernya sebelum berangkat dari kapal, bisa juga dari aktivitas yang ada di darat, bisa juga nih dari lingkungan yang sudah mereka tinggalkan sebelumnya. Dan sementara itu topik ini itu langsung naik ke permukaan dan akhirnya banyak sekali yang panik. Dan itu wajar, karena begitu mendengar kata virus dan kapal, mungkin beberapa dari kalian itu berpikiran, wah akan ada isolasi, setelah itu kematian, dan akhirnya juga ada banyak sekali orang yang teringat momen-momen COVID-19 ataupun kasus Diamond Princess. Tapi di sini kita akan membedah semuanya. Kasus MV Ondius itu memang serius, ada 3 kematian, dan itu semua bukan hal kecil, bukan perkara sederhana. Buat korban, keluarga, penumpang ataupun kru, itu benar-benar pengalaman yang sangat hebat. Tapi hantavirus itu tetap bukan COVID-19. WHO sendiri itu juga menilai bahwa resiko tersebar global itu kejadiannya sangat rendah, walaupun berbagai jenis pemantauan juga harus dilakukan. Jadi dari kasus MV Ondius ini sebenarnya bukan soal dunia akan masuk pandemi lagi, tapi soal perjalanan yang awalnya terlihat seperti ekspedisi impian, lalu pelan-pelan berubah menjadi situasi dengan penuh ketidakpastian. Bayangin aja di tengah laut, jauh dari rumah, dan semua orang cuma menunggu satu hal, yaitu kepastian apakah mereka aman atau tidak. Setelah kasus ini mulai teridentifikasi, WHO dan otoritas kesehatan dari beberapa negara itu langsung bergerak. Fokusnya itu benar-benar jelas. Pasien yang sakit harus dirawat, harus dites melalui laboratorium. Setelah itu kontak dekat semuanya harus dilacak. Dan orang-orang yang beresiko itu harus dipantau. Dan lingkungan kapal harus dibersihkan dengan cara yang aman. Kenapa bisa begitu? Karena untuk hantavirus, bagian pembersihan ini penting banget. Kalau ada area yang dicurigai terkontaminasi kotoran tikus atau air kencing tikus, itu nggak boleh asal disapu kering. Permasalahannya, kalau debunya naik ke udara, partikel yang terkontaminasi ini bisa ikut terhirup oleh orang lain. Jadi cara yang lebih aman adalah buka ventilasinya, setelah itu membasahi areanya dengan disinfektan, setelah itu ditunggu sebentar, baru setelah itu dibersihkan pakai lap ataupun kain pel basah. Begitu. Karena untuk hantavirus, pencegahannya juga beda dari COVID. Bukan cuma soal pakai masker di tempat umum. Yang paling penting
penting justru mengurangi kontak dengan tikus dan kotorannya. Makanya kalau kita tarik nih ya ke Indonesia, bukan berarti kita juga harus takut berlebihan setiap lihat tikus. Tapi kita memang perlu lebih sadar bahwa tikus itu bukan cuma gangguan kecil di rumah. Jadi salah satu pesannya, kita harus menjaga kebersihan rumah, mengelola sampah dengan benar, ataupun menutup beberapa celah yang biasanya digunakan keluar masuknya tikus. Setelah itu kita juga bisa menyimpan makanan dengan aman, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun setelah memegang beberapa tempat-tempat ataupun area-area khusus yang mungkin disinyalir itu adalah tempat lalu lalangnya tikus. Setelah itu, apakah kasus MV Hondius ini sudah selesai? Belum sepenuhnya. Karena kita tahu sudah ada klaster hantavirus, kita tahu ada korban meninggal, kita juga tahu resiko globalnya dinilai rendah, tapi detail seperti sumber paparan awal, apakah semua kasus berasal dari sumber yang sama, dan seberapa besar kemungkinan penularan antar manusia di kapal, itu masih perlu penyelidikan lebih lanjut. Jadi pelajaran yang paling penting dari kasus ini sebenarnya sederhana, jangan panik, tapi jangan juga cuek, karena kadang membaca resiko dengan kepala dingin itu jauh lebih penting daripada ikut takut hanya karena mendengar, wah ada virus nih, kayak gitu. Kalau kita pikir bersama-sama, bagian menarik dari kasus hantavirus ini sebenarnya bukan cuma kapal MV Hondiusnya, bukan cuma soal angka kematiannya, tapi cara kita bereaksi ketika mendengar kata virus. Karena setelah COVID-19, wajar banget kalau banyak orang yang agak sedikit lebih sensitif begitu ada berita tentang virus, apalagi muncul di kapal, karena bakalan ada isolasi, maka nggak heran kalau otak kita langsung kebawa ke masa-masa itu lagi. Dan mungkin ketika kalian tahu informasi ini juga bertanya-tanya, ini pandemi baru nggak? Jangan-jangan bakal lockdown lagi? Jangan-jangan dunia bakal kacau lagi? Dan jujur, reaksi seperti itu manusiawi karena banyak orang masih punya trauma dari pandemi kemarin. Tapi di kasus hantavirus ini kita perlu pelan-pelan bedain dua hal. Pertama, bahaya untuk orang yang terinfeksi, dan kedua, bahaya untuk masyarakat luas. Kalau bicara orang yang benar-benar terkena hantavirus sampai masuk ke fase berat, itu bisa sangat serius karena beberapa jenis hantavirus itu bisa menyerang paru-paru dan bisa menyebabkan sesak nafas, bahkan kondisi tubuh itu juga cepat drop. Bahkan dalam kasus tertentu itu bisa berujung fatal. Jadi jelas penyakit ini itu nggak bisa dianggap enteng. Tapi kalau pertanyaannya apakah hantavirus bisa menyebar luas seperti COVID-19? Nah jawabannya itu benar-benar berbeda. COVID-19 dulu bisa menyebar cepat karena penularannya sangat mudah dari manusia ke manusia. Bahkan terkadang orang lain itu bisa menularkan sebelum sadar bahwa dirinya sakit. Nah, hantavirus tidak seperti itu. Penularan utamanya tetap dari hewan pengerat, terutama tikus. Memang untuk Andes virus, penularan antar manusianya pernah dilaporkan. Tapi berdasarkan hasil riset gua itu benar-benar jarang banget. Dan biasanya butuh kontak yang cukup lama dan cukup dekat. Jadi kalau ada yang bertanya, hantavirus lebih berbahaya dari COVID-19 nggak? Jawabannya nggak bisa cuma iya atau tidak. Kalau maksudnya lebih mematikan untuk sebagian orang yang sudah masuk fase berat, beberapa jenis hantavirus memang bisa sangat menakutkan. Tapi kalau maksudnya lebih mudah menyebar ke seluruh dunia dan menginfeksi jutaan orang seperti COVID-19, sejauh ini kemungkinannya jauh lebih kecil. Dan ini penting banget supaya kalian nggak salah fokus, karena banyak di luar sana narasinya itu terkesan terlalu menakutkan, Bray. Bahkan nggak sedikit orang itu bisa panik ke arah yang keliru. Takut ngobrol sama orang, takut papasan, takut berada di tempat umum. Padahal untuk hantavirus ini resikonya jauh lebih relevan justru ada di tempat-tempat yang sering kita abaikan. Misal di gudang, ataupun di rumah lama, atau di plafon, dan di beberapa celah-celah dapur, kayak gitu. Makanya kalau kita bawa ke Indonesia, ini bener-bener kerasa deket banget. Kita tuh sering hidup berdampingan dengan tikus tanpa merasa itu masalah besar. Entah itu di pasar, di selokan, di gudang, di dapur, di plafon rumah, itu banyak banget, sering. Biasanya kita itu baru merasa terganggu kalau tikusnya kelihatan. Padahal sebenarnya jejaknya bisa saja sudah ada dari lama. Nah dari sini kasus hantavirus bukan cuma cerita soal satu kapal, tapi juga jadi pengingat kecil tentang bagaimana cara kita merawat lingkungan. Karena penyakit dari hewan pengerat itu bukan cuma dari urusan satu rumah. Ini urusan nyambung ke sampah, urusannya nyambung nanti ke drainase,
persentase, ke penyimpanan makanan, permukiman padat, dan kebiasaan kita waktu membersihkan tempat-tempat yang jarang disentuh. Tapi bukan berarti semua gudang berdebu pasti ada hantavirusnya. Bukan begitu juga. Kita tetap harus proporsional. Yang penting kebiasaan amannya mulai dibiasakan. Buka ventilasi dulu kalau mau bersih-bersih. Basahi area yang dicurigai, pakai masker dan juga sarung tangan kalau tempatnya kotor atau berdebu. Setelah itu cara-cara lain juga bisa menutup celah masuk tikus ataupun mengelola sampah dengan benar. Dan setelah bersih-bersih, cuci tangan pakai sabun. Yang kelihatannya semuanya sederhana, tapi justru hal-hal yang seperti ini sering banget dilupakan. Sedangkan untuk kasus MV Hondius sendiri, masih ada banyak banget beberapa hal yang perlu dipastikan. Bisa aja paparan awal terjadi sebelum penumpang naik kapal. Karena seperti yang kita tahu tadi, hantavirus itu inkubasinya cukup panjang. Tapi bisa juga ada penularan terbatas antar orang dekat. Terutama kalau memang benar berkaitan dengan Andes virus ini. Nah, pertanyaannya, kasus hantavirus ini lebih tepat dilihat sebagai ancaman pandemi baru atau justru sebagai alarm supaya kita lebih serius melihat penyakit dari tikus dan kebersihan lingkungan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maharu pamit undur diri.